Nih, slide-nya tentang analisis korelasi. Ya. Nanti materi besarnya sih sebenarnya ada kemampuan CLO 4 itu tentang analisis regresi dan korelasi. Di awal diberi korelasi dulu. Ya. Korelasi itu apa? Ya, kata kuncinya ya hubungan ya, atau kaitan gitu ya. Ada hubungan atau ada kaitan gitu ya. Misalnya di pabrik gitu ada yang lagi kerja, kemudian kita lihat ada usia yang bekerja gitu ya. Kemudian kita lihat output yang dihasilkan oleh pekerjanya. Oke, jadi ada data usia dan ada data output. Melihat data-data, akhirnya kok sepertinya gitu ya, usia kerja dengan output yang dihasilkan ada kaitannya. Ya. Walaupun misalnya pabrik sudah menetapkan standar waktu, sudah menetapkan standar tata cara, gitu ya. Bahkan di ilmu teknik industri ada namanya peta tangan kiri, tangan kanan, gitu ya. Saking semangatnya untuk menciptakan standarisasi. Tapi berdasarkan data, akhirnya orang punya bayangan, kayak ada kaitannya deh, gitu ya. Ada gejalanya, jadi data itu kayak ngomong, gitu ya. Data itu kayak ngomong, oh ini ada kaitannya. Gitu ya. Hal yang sama kalau misalnya kita ngamatin orang, ya, kemudian di orang itu melekat ada tinggi badan dan berat badan gitu ya. Kemudian sekilas kalau kelihatan datanya kita beranggapan bahwa tinggi dan berat itu kayaknya ada hubungannya gitu ya. Walaupun ya hipotetik gitu ya, atau dugaan gitu berdasarkan data gitu ya. Data-data seperti ini. Oke, analisis korelasi berkait dengan hubungan. Titik mulanya adalah sebuah dugaan karena ada simptomnya atau ada gejala-gejalanya. Nah, bagaimana melihat gejala dari data? Ya berdasarkan sebaran datanya. Makanya di sini ada namanya scatter diagram, itu hanya untuk melihat simptom atau melihat gejala gitu ya. Gejala tentang sepertinya ada hubungan. Ya 11-12 lah kalau misalnya lihat teman si A sama si B, beberapa minggu diperhatikan sepertinya ada sesuatu gitu ya. Ya kalau misalnya kita kayaknya ada hubungan gitu ya. Ya sama, cuma ini perspektifnya ada data itu kayaknya punya ada sesuatu dan satu itu kayaknya ada hubungannya gitu ya. Jadi analisis ini digunakan untuk menyatakan hubungan sampai nanti ke regresi itu malah bukan hanya menyatakan tapi memodelkan gitu ya, memodelkan atau membuat persamaan hubungannya gitu ya. Tapi itu mah nanti kayaknya habis lebaran kita bahas itu. Oke, jadi latar belakang cerita seperti itu, bahwa orang menemukan data kemudian melihat data itu sehingga ada polanya atau patternnya. Dari pola itu dia menduga ada kaitan atau ada hubungan ya. Cuma saya titip satu note yang tidak dibilang di materi ini. Kata-kata nomor ini adalah tempat peristiwa. Inilah sampelnya ya. Jadi kalau ditanya ini sampel ukuran sampelnya berapa atau n-nya berapa, n kecilnya, ini ada 10. Ada 10. Ini manusia, ini satu manusia, dua manusia, manusia kedua, manusia ketiga, sampai manusia ke-10. Oke, kayak tadi itu pabrik gitu ya, ada di pabrik dan ada di orangnya kan, orangnya punya usia dan orangnya punya output kerja. Ini juga sama, orangnya punya tinggi dan orang itu punya berat. Nanti di kasus yang kita bahas ada motor yang sama, si motor punya kapasitas bensin dan dia punya jarak tempuh dengan bensin segitu. Jadi motor yang sama.
Nah, yang ingin saya katakan adalah logika ada hubungan itu kita tempatkan pada dasar yang benar. Dasar yang benarnya gimana? Yang kayak tadi nih, ini orangnya sama, tapi si orang yang sama ini punya tinggi, punya berat. Nah, jadi ada orang-orang punya tinggi, punya berat. Sehingga dari itu bisa menduga bahwa uh, di orang itu, gitu ya, tinggi dan berat punya hubungan. Gitu ya. Di orang yang bekerja, usia dan produktivitas itu punya hubungan. Di motor, uh, volume tangki dan jarak tempuh itu punya hubungan. Jarak tempuh per kiloliter per liternya. Gitu. Nah, itu. Jadi ada tidaknya korelasi itu kita tempatkan pada logika yang mendasar. Gitu. Jangan sampai nanti orang punya kelereng di, misalnya punya adik punya mainan, misalnya di bulan Januari punya kelereng segini, ya Februari punya kelereng segini. Terus di India ada orang yang mati bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret karena COVID. Kemudian dia masukkan datanya dalam analisis korelasi. Wih, ternyata jumlah kelereng adik saya tiap bulan punya hubungan dengan jumlah kematian di India akibat COVID. Nah, itu kan secara keluaran hitungan matematiknya di dalam rumus statistiknya ada korelasinya. Cuma ada korelasi ini berangkat dari logika ngawur, gitu. Nggak ada dasarnya. Ya, itulah yang disebut di statistika itu ada istilah kalau yang masuk ke dalam formula itu sampah, nggak ada dasar, maka apapun hasil dari formula atau software statistik itu adalah sampah. Gitu ya. Nah, cuma kita nggak bahas itu. Nah, makanya saya bilang titipan aja nih, dari saya ya. Nah kan kita banyak kan main formula. Jadi ada konteksnya gitu ya. Oke, nah, setidaknya dari contoh soal yang diberikan, dasarnya kalau dari sini yang dicontohkan ini adalah orang yang sama. Dan orang itu memiliki tinggi, memiliki berat. Nah, berdasarkan tinggi dan berat ini melekat di orang yang sama, kita mau menyimpulkan ada nggak hubungan antara berat dan tinggi pada orang. Ya. Nah, ada nggak hubungan usia dengan output yang dihasilkan atau produktivitas pada pekerja. Nah, gitu. Jadi ada logika dasarnya di situ. Nah, si logika dasar tadi bisa saja bukan melekat di satu titik, tapi berdasarkan referensi atau teori-teori tertentu. Itu yang membuat kenapa di penelitian ada namanya bab 1 pendahuluan. Isinya adalah bagaimana dugaan itu dibangun berdasarkan referensi atau teori. Jadi nggak ngawur. Untuk menghindari nanti ketika diolah, itu yang diolah bukan sampah. Gitu ya. Nanti Anda akan mengalami di penelitian, ternyata bikin bab 1 itu penelitian sendiri. Ada dasarnya. Nggak asal buat. Nah, karena dasarnya udah benar, jadi apapun hasil penelitian lewat proses desain dan analisis itu nanti punya bobot. Gitu. Jadi bukan berasal dari ngarang, jadi kalau ngarang apapun keluarannya ya nggak punya makna selain karangan itu sendiri. Gitu. Oke, itu titipan aja. Ya. Biar kita tidak ngawur makanya. Nah sekarang, Tetherfloat memberikan kita prasangka atau dugaan ya bahwa ini kayak ada hubungan gitu ya, kiri dan kanan. Nanti saya jelasin. Oke. Nah, bagaimana yang pertama dari dugaan ini, pertanyaan pertama yang harus dijawab gitu ya. Kalaupun ada hubungannya seperti apa? Oke. Nah, jika ada hubungannya seperti apa? Nah, menjawab ini itu kita punya di statistika, ilmunya namanya kovarian. Jadi di slide yang materi yang di LMS, kovarian memang belum ditampilkan secara langsung. Ada namanya kovarian. Ya, kovarian misalnya X, Y. Jadi ini kovarian variabel X dan Y yang diamati. Ya. Oke.
Kalau varian, Anda sudah pelajari ya. Nah, kalau varian itu ya, atau var gitu ya, var dari X gitu, ya itu adalah selisih data X dengan rata-ratanya gitu ya, dengan barnya, selisih data X dengan rata-rata ya. Nah kalau varian gimana, selisih juga enggak? Sekarang kita lihat. Oke, nah itu tadi ya, manusia ada 10 ya, saya gambar di sini. Oke. Ini adalah X, misalnya X-nya ini adalah berat badan ya. Dan ini adalah Y, Y ini adalah misalnya adalah tinggi ya, tinggi badan. Oke. Nah tadi dari data itu kita punya tinggi ya. Misalnya tadi itu berat badan sekitar berapa? Ya sekitar di atas 60-an, oke. Saya nebak-nebak ya. Misalnya ini 60. Nah, ini 60 ini dari mana? Dari orang pertama. Ini ada orang pertama ya. Ini orang pertama. Orang pertama ini punya berat badan 60, dia punya tinggi misalnya 160 ya. Nah, ini orang, karena melekatnya, logiknya itu melekat di orang. 60 tinggi. Kemudian orang kedua, misalnya ini ada orang kedua gitu ya. Nah, orang kedua ini punya berat misalnya 80. Dia punya tinggi, anggap aja misalnya 175 gitu ya. 175. Itu seterusnya sampai misalnya di sini ada banyak data ya, kita gambar pakai titik-titik aja. Nah, ini misalnya ada orang punya berat 100 ya, kemudian dia punya tinggi gitu ya, orang ini di sini, ya ini tingginya misalnya 180 ya, beratnya 100. Nah di sini masih banyak lagi orang. Nah oke. Nah ini adalah X, ini data berat badan. Ya, data berat badan beda-beda. Oh, kalau beda-beda punya rata-rata dong? Ya, punya rata-rata. Sekarang saya bikin garis rata-ratanya. Ya, dia punya rata-rata, misalnya warna hijau ini. Nah, ini adalah rata-rata berat badan. Ini saya sebut sebagai X bar. Ya, X bar. Rata-rata berat badan. Oke. Nah, ini adalah X bar ya. Ini adalah rata-rata berat badan. Kemudian, ya, nah ini kita juga punya ini Y bar. Ya, sini ada banyak rata-rata data berat badan gitu yang tersebar punya rata-ratanya. Ini kebetulan ya, yang ini titik rata-ratanya, rata-rata Y, ini titik rata-rata X. Ya. Jadi data itu beda-beda, tapi dia punya rata-rata. Ya, itu berangkat dari situ dulu. Nah, sekarang kita lihat orang pertama. Si orang pertama ini terhadap umumnya orang tingginya, gitu ya. Nah ini kalau diselisihkan, ya ini kita sebut delta X1. Delta X1. Karena orang pertama ya. Oh iya, ini misalnya orang kedua, ini misalnya orang ke berapa, ini misalnya orang ke-7 gitu. Delta X1. Kemudian di Y-nya dia punya, ini orang pertama, jarak tinggi dia, si orang pertama 160 dengan Y rata-rata. Kita sebut sebagai delta Y1. Sekarang kita lihat orang ke-7 ya. Nah, orang ke-7 beratnya di sini gitu ya. Jadi dengan rata-rata jaraknya di sini ini delta X7 misalnya, orang ke-7. Kemudian si tingginya dia, nah ini 180. Nah, ini adalah delta Y7 ya. Nah, gitu.
Jadi delta Y7-nya kecil ya, tapi dia di atas rata-rata. Oke, kalau delta itu gitu ada. Delta itu sama dengan data minus rata-rata gitu ya. Rata-rata. Delta itu data minus rata-rata. Sekarang kita lihat yang X. Ya, berat badan. Orang pertama. Orang pertama ini punya berat 60, rata-ratanya ada di kanannya, dia lebih besar. Ya. Orang pertama ya. Kita lihat orang pertama. Orang pertama delta X1 itu adalah negatif. Ya, negatif. Nah, kenapa delta X1 negatif? Karena delta itu adalah data kurang rata-rata. Datanya 60, rata-ratanya ada di sini. Dia lebih besar dari 60, bahkan lebih besar dari 80 nih. Jadi kalau 60 dikurangi dengan yang lebih besar dari dia, hasilnya negatif. Ya, delta X1. Sekarang kita lihat delta Y1. Ya, tingginya. Nah, ini kan beratnya. Sekarang tingginya. Delta Y1 ini data dikurangi rata-ratanya. Datanya di bawah, rata-ratanya di atas. Kalau dikurangin data kurang rata-rata, delta Y1 negatif. Delta Y1 negatif. Nah, ada dua informasi itu. Sekarang kita lihat delta sekarang kita lihat yang 7 ya, yang 7. Nah, orang 7 gitu ya. Orang ke-7 maksudnya. Orang ke-7 delta X7, nah ini datanya ada 100, rata-ratanya kurang dari 100, dia ada di kiri. Jadi si rata-rata ada di kiri. Maka delta X7 itu adalah positif. Ya. Sekarang kita lihat delta Y7. Delta Y7, delta Y7. Nah, ini delta X7. Ini rata-rata gitu ya. Ini tingginya ada di atasnya. Berarti 180 dikurangi nilai di bawah dia. Berarti delta Y juga positif. Positif. Ya. Nah, hubungan, kalaupun ini ada hubungan, kalau dilihat dari tren tempat posisi orang ini relatif terhadap data, ini hubungannya seperti apa? Positif atau negatif? Jadi kalau ada orang tuh, nah misalnya ibu sama anak, anaknya sakit, ibunya merasa sakit. Ya, anaknya bahagia, ibunya merasa senang. Nah, saya yakin Anda akan bilang itu hubungan yang baik, positif. Ya. Jadi ketika satunya kondisinya negatif, yang satu lagi merasakan kondisi negatif. Ketika merasakan kondisi positif, nah, yang satu lagi juga merasakan kondisi positif. Itu hubungan yang positif seperti itu. Kalau kita balik, anaknya susah, ibunya senang. Atau misalnya anaknya senang, ibunya malah susah. Berarti itu hubungan ibu dan anak itu negatif. Nah, oke, lebih sederhana lah kayak gitu. Nah ini sekarang ada data, gitu ya. Ketika delta X-nya negatif, delta Y-nya negatif. Ketika delta Y-nya, delta X-nya positif, delta Y itu positif. Maka kita simpulkan ini hubungannya positif. Nah, ya, hubungan datanya positif. Ya, X dan Y-nya, delta-nya. Oke, nah sekarang kalau mau contoh hubungan yang negatif, ya gampang. Misalnya nih ada di planet lain gitu ya, ada berat badan, gitu ya, ada tinggi atau Y, gitu ya. Nah, misalnya nih orang pertama gitu ya, ini orang kedua, ini orang ketiga gitu ya. Nah, dia punya rata-rata di sini ya. Ini adalah X bar. Berat badan itu adalah sama dengan X ya. Nah, kemudian ini punya rata-rata di sini misalnya ya. Ini Y bar gitu ya. Y bar. Sekarang kita lihat misalnya orang pertama, nah ini X-nya dia, ini X1,
jarak terhadap rata-ratanya, gitu ya. Ini delta X1. Karena X1 itu di bawah rata-rata, maka delta X1 adalah negatif. Nah, gitu. Karena dia di bawah rata-rata X. Sekarang kita lihat Y-nya. Ini orang pertama ini punya Y1 di sini. Nah, maka jarak Y1 dengan rata-ratanya, gitu ya. Nah, ini delta Y1, dia adalah positif. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau orang ini ingin dilihat, gitu ya. Orang ini punya X, ini anggap aja misalnya X2, ini delta X2, ini positif. Ini delta X2. Karena X2 itu lebih besar dari rata-rata. Jadi X2 ini lebih besar dari rata-rata. Maka X2 ini positif. Nah, sekarang kita lihat, ini si orang 2 ini punya Y2 di sini. Nah, Y2 itu di bawah rata-rata. Jadi kalau Y2 minus rata-rata, maka kita akan punya delta Y2 ini negatif. Ya. Nah, itu ada yang kebalik. Jadi ketika delta X1 negatif, delta Y1-nya positif. Ya, ketika delta X2 positif, delta Y2 malah negatif. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk hubungan yang negatif. Nah, kalau dilihat ini kan miring kayak sebarannya di sekitar sini nih dari gerak mouse saya. Ini negatif ke sini. Kalau yang positif tadi sebarannya ke sini kayak kebalikan gitu. Itulah yang membuat kenapa di slide ini gitu ya. Nah, ini nulis sebenarnya kita nggak usah bicara hubungan linear dulu ini seharusnya di slide ini. Ini hanya hubungan positif aja. Belum tentu ini linear gitu ya. Bisa saja eksponen gitu ya. Nah, jadi pola seperti ini positif kan. Nah, pola seperti ini negatif polanya. Ya, kita coret aja anggap nggak ada linear gitu ya. Ini pola aja. Kita baca data kita bilang ada pola hubungannya. Nah, bagaimana menentukan pola hubungan itu gitu ya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Lihatlah pergerakan perubahan datanya. Dari kalau ini data orang dari orang satu atau dari sampelnya, sampel 1, sampel 2, sampel 3 perubahannya seperti apa? Perubahan X-nya, perubahan Y-nya. Nanti kalau X-nya negatif, kemudian Y-nya negatif, dan kalau X-nya positif, Y-nya positif, maka dugaan hubungan itu hubungan yang positif. Atau dibalik, ketika X-nya negatif, Y-nya positif, ya, maka dugaannya adalah hubungan yang negatif. Nah, ada bentuk hubungan yang lain, selain positif dan negatif. Itu adalah seperti ini. Ini ekstrim ya. Bisa sebut aja X, Y. Kita punya ada orang satu gitu ya, kita punya ada orang dua, kita punya ada orang tiga. Oke, nah ini X ya, rata-rata ini di sini ada rata-rata, ini X bar gitu ya. Nah ini Y bar, Nah, data Y-nya si orang ini juga nempel di Y bar. Jadi ini orang 1, 2, 3, Y1, Y2, Y3 juga nempel di situ. Ya. Nempel di mana? Nempel di garis ini nilainya. Nah, makanya kalau kita lihat, ini X1, ini X2, ini X3. Sekarang kita lihat deltanya, X1. Ini delta X1 negatif. Delta Y1 ya sama dengan 0, karena dia nempel di rata-rata. Kemudian kita lihat delta X3, ini X3. Delta X3 itu positif. Okay? Y3 juga nempel nilainya di sini. Ya. Berapa delta Y3? Karena nempel, Y3 juga 0. Ya. Nah, kalau seperti ini, ada perubahan X, gitu ya. Delta X-nya ada, ada perbedaan X, tapi Y-nya konstan, gitu. Ini ekstrim ya. Nah, ini berarti apapun yang berubah dari X, Y-nya nggak berubah. Ini bisa simpulkan tidak ada hubungan. Nah, gitu ya. Tidak ada hubungan, gitu. Jadi, itu Pak Menteri diganti, biasa aja. Ya. Oh, ini menterinya baru diangkat, biasa aja. Ya, karena nggak ada hubungannya. Gitu. Nggak ada ngaruhnya.
Jadi, oh ada anak sakit, ya nggak ada ngaruhnya. Gitu. Ya itu ekstrim lah ya contohnya. Ini tidak ada hubungan. Oh, materi ini semua, inilah dasar asal muasal kovarian, namanya kovarian. Dan kovarian ini mengirim pesan satu sebenarnya. Ada tidak adanya hubungan dan apakah uh, kalau ada positif atau negatif. Ya, gitu ya. Jadi ada atau tidak ada hubungan. Kemudian kalaupun ada, itu namanya apakah positif atau negatif polanya. Itu yang dibahas di kovarian. Oke. Nah, matematiknya gimana? Ya, kovarian itu matematiknya gimana? Kovarian dari X dan Y atau hubungan dari variabel X dan Y. Sederhana kan tadi kita melihatnya interaksi antara perubahan X dan perubahan Y, delta X dan delta Y. Ya. Jadi kovarian itu adalah delta X karena interaksi secara matematik adalah perkalian delta Y. Gitu ya. Nah, karena datanya banyak, ini ada sigma, kemudian ini dibagi dari degree of freedom-nya, N-1. Selama ini kan kita belajar, kalau selisih data dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan degree of freedom itu adalah varian. Nah, ini yang berselisih itu ada dua, pada satu logik dasar yang sama, yang tadi orang gitu ya. Nah, itu delta X dan delta Y. Ini secara matematik ditulis kayak gitu. Makanya wajar kalau delta X negatif, delta Y negatif, kalau dikalikan positif. Jadi kalau delta X positif, delta Y positif, dikalikan hasilnya positif. Makanya hubungannya positif. Tapi kalau misalnya satu negatif, satu positif, kalau dikalikan hasilnya negatif. Kalau Anda balik juga ini yang plus, ini yang minus, hasilnya juga negatif. Makanya kovarian itu menyatakan hubungan. Hubungannya ada atau tidak. Kalau kovarian sama dengan 0, jadi jika kovariannya adalah 0, maka itu yang tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya tadi nih, ini delta X ada nilainya, tapi delta Y-nya 0. Jadi kalau dikali, apapun nilai di sini, kalau delta Y-nya 0, maka kovariannya 0. Itu tidak ada hubungan. Selama masih ada delta Y-nya, ya, berarti ada hubungannya. Jadi secara logika orang statistik melihat seperti itu. Oke, ini pengantar saya. Jadi di analisis korelasi itu pertama itu yang dilihat ada atau tidak hubungannya, gitu ya. Nah, awalnya dia lihat scatter diagram. Kayaknya ada hubungan. Oke, kayaknya. Sekarang kita lihat kovariannya. Oh iya, ini berdasarkan kovarian hubungannya tidak nol berarti ada, gitu ya. Dan dia positif atau negatif. Nah, ini kovarian. Oke, insya Allah paham ya sampai sini tentang kovarian. Ya, logikanya ya sana tadi ini kalau X berubah, Y-nya berubah. Seperti apa X berubah, plus atau minus? Nanti Y seperti apa, plus atau minus? Kalau berkebalikan, berarti itu hubungan yang negatif. Kalau sama responnya, berarti atau bukan responnya, kalau sama nilainya, itu hubungan yang positif. Nah, oke. Jadi kalau yang mau mengatakan putus hari ini karena udah belajar statistik, ya Anda tinggal bilang setelah sekian bulan kita jalan kayaknya kovarian kita negatif. Itu sok puitis, yang denger nggak paham maksudnya gitu. Oke, karena dia, yang satu sedih dia malah senang. Gitu. Oke, ini tentang kovarian. Kita belum masuk ke korelasinya, tapi sangat berkaitan. Korelasi itu berkaitan sama korelasi. Oke, kovarian memberikan sinyal bahwa ada hubungan, apakah itu plus, apakah minus, atau bahkan tidak ada hubungan, tergantung nilai kovarian. Pertanyaannya berikutnya, seberapa kuat hubungan itu? Nah, ada pertanyaannya, seberapa kuat? Seberapa kuat kaitan atau hubungan gitu ya? Kaitan atau hubungan yang tadi diduga itu, gitu ya. Ini seberapa kuat? Seberapa kuat? Jadi ada atau tidak kovarian yang menjawab, dan kovarian bukan hanya menjawab ada atau tidak, tapi juga
memberikan apakah itu plus atau minus atau malah kalau ada apakah itu plus atau minus gitu ya. Ada atau tidak, kalau ada plus atau minus. Sekarang seberapa kuat? Kalau ada seberapa kuat? Oke, untuk seberapa kuat, saya pakai gambar lagi. Oh ya, ini yang nanti seberapa kuat ini yang diwakili dengan namanya koefisien korelasi. Jadi kita udah masuk ke namanya koefisien korelasi. Nah, sekarang logikanya dulu deh. Logikanya korelasi, koefisien korelasi itu. Nah, ini saya punya data. Jadi korelasi itu tiba-tiba dia menggambar sebuah garis, gitu ya. Kalau ini linear, ini dari data, gitu ya. Misalnya ini ada data, kumpulan data seperti ini, bulat-bulat, gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi saya punya data juga, ini garis, oke. Kemudian saya juga punya data satu lagi, gambar seperti ini, garis ya. Oke, pesan pertama adalah garis ini adalah garis fiktif hayalan saja. Sebenarnya dia nggak ada. Nggak ada tuh di data tinggi dan berat badan orang ada garis itu nggak ada. Ini hanya hypothetical gitu ya, garis. Ya, nanti di regresi kita belajar. Kan dia pakai selisih kuadrat jarak terkecil. Garis hipotetik terbaik gitu ya, sebagai sebuah model gitu ya. Oke, sekarang ini nggak ada ya, itu minggu depan kita bahas. Ini nggak ada, garis ini nggak ada sebenarnya. Cuma ini membantu kita memahami korelasi. Pemahamannya begini, titik-titik ini gitu ya, ini punya jarak dari garis hipotetik ini ya, punya jarak. Ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, garis ini adalah garis dugaan polanya gitu ya. Ini polanya, ini punya jarak. Oke. Nah, kemudian ini hampir nggak ada jarak, hampir nggak ada jarak. Ya. Nah ini punya korelasi, ini RA gitu ya, ini punya korelasi RA. Ini punya korelasi RB. Nah, kalau yang ini datanya jaraknya sangat jauh. Ya, ini korelasi. Jadi ketika kovarian bicara ada hubungan, manusia memperlihatkan, oh ini pola hubungannya kayak ngikutin ini deh. Oke, ngikutin ini katanya. Kata manusia, ngikutin ini deh. Nah, kebetulan ini kita masih belajar model yang sederhana. Ngikutin ini deh itu, ini dehnya garisnya kayak gitu. Jadi fiktif ini logika manusia. Relatif terhadap logika manusia, data-data itu memperlihatkan, nah ini jarak. Ini yang sebelah sini nempel di sini. Nah, ini jauh juga ini. Kalau yang ketiga ini sangat jauh. Nah, ukuran ini gitu ya. Ukuran ini yang coba diungkapkan dengan korelasi, koefisien korelasi. Nah, sebuah data yang nempel di sini, ini yang contoh yang dua ini contoh yang ini korelasinya kuat sekali, ini kuat. Nah, kemudian kalau yang RC, ini yang bawah, yang kalau lihat ini rendah sekali, ini korelasinya lemah, gitu. Atau rendah, gitu. Koefisiennya rendah. Gitu. Rendah. Nah ini relatif, gitu ya. Ini relatif nilai korelasi. Jadi korelasi itu menyatakan seberapa kuat hubungan itu relatif terhadap itu ya logik yang dibangun manusia tadi. Gitu ya. Relatif terhadap yang dibangun oleh logik manusia tadi. Jadi kalau baca di buku statistik, korelasi itu apa? Ya ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel, gitu. Korelasi. Cuma ini yang bagaimana kita memahami, oh ternyata kalau saya punya model logik, gitu ya, model logik berupa garis dan data-data itu nempel, maka korelasinya akan sangat kuat, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jauh gini, ini lemah, gitu ya.
Jadi model itu punya korelasi dengan data-data korelasi yang sangat kuat. Oke. Dan korelasi kuat itu yang nanti kita hitung. Gitu ya. Nah, gimana cara ngitung korelasi? Korelasi itu kan sebenarnya kuat hubungan itu sendiri dari kovarian. Gitu ya. Jadi R itu sebenarnya diturunkan dari kovarian XY, gitu ya. Nah, dibagi gitu ya, varian dari X dan varian dari Y, diakarkan. Jadi ini asal relasi. Jadi kalau misalnya mau diturunkan, ini tadi delta X, delta Y gitu ya, ini sigma bagi N-1 gitu, dan dibagi ya akar varian. Kita tahu rumusnya adalah kalau X berarti delta X kuadrat dibagi N-1, kalau Y berarti varie delta Y kuadrat per N-1. Nah, ini kalau kita turunkan, maka kita akan punya R itu sigma delta X delta Y ya, per N-1 dibagi. Nah ini N-1 dikali N-1 kuadrat. Karena dia kuadrat keluar dari akar. Oke, berarti ini delta X kuadrat, ini ada sigmanya, akar delta Y kuadrat. Nah ini dibagi N-1. N-1 ketemu N-1, korek gitu ya. Sehingga kita hasil rumus turunannya, delta X kali delta Y dibagi akar dari delta X. Ada sigma kuadrat akar dari sigma delta Y kuadrat. Itulah rumus korelasi. Nah, delta itu sendiri apa? Dari awal saya cerita, delta ini adalah selisih atau jarak data dengan rata-ratanya. Sehingga kalau Anda lihat slide, itu di slide ada rumus korelasi. Yang tadi yang saya cerita kuat lemah ini, ya. Tadi kan kita udah bahas itu akan kuat kalau data-data itu dengan model logika nempel sebenarnya. Ya. Oh iya, saya belum cerita. Yang kuat itu yang seperti apa? Jadi korelasi itu kalau dia positif, ya, bukan kalau ya, korelasi itu dari 0 sampai 1, ukuran kuatnya. Kemudian nanti kita akan punya, dia ada yang negatif,